kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus bersama-sama juga dengan hari Idul Fitri, di mana saudara-saudara kita merayakan hari kemenangan mereka, dan kita juga merayakan hari kemenangan. Di dalam Yesus ada kemenangan, saudara-saudara ya. Bagaimana dia sudah naik ke surga. Ini luar biasa, saudara-saudara. Hari ini hari luar biasa, hari kemenangan untuk semua rakyat Indonesia ya. Yang beragama Muslim mereka Idul Fitri, yang beragama Kristen kita merayakan hari kemenangan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saudara-saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Ada seorang yang bertobat dari seberang ya, saudara, dia berkata, itu dulu junjungannya waktu dia meninggal, saudara. Sebelum meninggal dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kirimkan saya teman yang maha tinggi untuk bisa menuntun saya dalam kematian ini. Dia bilang begitu. Tetapi dia bilang, saya jadi percaya kepada Yesus, saya jadi orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus kalau dia mau pulang ke surga, ya dia nggak pernah bilang-bilang, ayo teman yang maha tinggi tolongin saya dong naik ke surga. Nggak pernah, saudara ya. Dia mau pergi ke surga, ya dia berangkat aja ke sana ya. Saya akan pergi ke surga, saya akan naik, dia naik aja begitu saja ya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah pemilik surga itu. Seperti kita yang pulang ke rumah kita. Ayo kita pulang ke rumah kita. Ya kita pulang karena itu rumah kita. Demikian juga surga itu adalah rumah Yesus. Dan di sana dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Jadi nggak perlu orang lagi teman-temanin buat Yesus untuk pergi bersama-sama ke sana, nggak perlu. Karena dialah pemilik surga itu. Nah demikian saudara, kita punya kemenangan pada hari ini karena Yesus sudah mati dan bangkit dan dia naik ke surga untuk kita semua. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini adalah prioritas saya. Apa prioritas saudara? Kita akan berkaca dari prioritasnya Tuhan Yesus selama dia ada dalam dunia ini. Nah, prioritas Yesus adalah datang ke dalam dunia ini untuk dia mengabarkan Injil, dia mati bagi kita, dan kemudian dia naik ke surga. Yesus naik ke surga setelah dia memprioritaskan segala tugas yang dia sudah emban dari Bapa. Nah, saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kita lihat judulnya di situ, Yesus terangkat ke surga. Kita akan belajar prioritas pada hari ini. Bagaimana kita harus memprioritaskan tugas-tugas dan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita mengalami kemenangan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Saudara-saudara, kitab ini ditulis oleh Lukas. Kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Lukas menulis sumbernya dari siapa? Sumbernya dari Petrus. Karena Lukas itu menjadi penolong bagi Petrus dalam pelayanannya di Roma dan di kota-kota di Asia Kecil. Nah, Petrus itu menyaksikan sendiri Yesus naik terangkat ke surga. Jadi Petrus cerita kepada Lukas, dan kemudian Lukas tulis ini dan kita baca hari ini. Jadi ini adalah sebuah kebenaran. Ada yang menyaksikannya. Yesus terangkat ke surga, ada yang menyaksikan. Oh, banyak kali orang berkata, oh saya sudah pernah pergi ke Amerika misalnya. Tapi nggak ada yang lihat, nggak ada buktinya. Jadi itu bohong, ya kan? Oh, saya sudah pernah pergi ke Belanda, tapi bohong begitu. Oh, saya sudah pernah pergi ke Jepang, tapi bohong gitu ya. Kalau Pak Yohanes sudah pernah pergi ke Jepang, haleluya. Ada fotonya, ada buktinya, saudara. Demikian,
Yesus itu terangkat naik ke surga, itu disaksikan oleh murid-muridnya. Ada yang lain berkata, oh kami pernah pergi ke sana, tapi nggak ada yang lihat. Buat apa? Percuma, dia hanya klaim saja, ya. Lalu di agama yang lain juga kan berkata begitu, oh dia pernah naik ke surga, dia pernah hijrah, dia pernah pindah dari kota ini ke kota ini, tapi nggak ada yang lihat. Ya saudara, ini namanya ya cuman klaim dia saja, belum kebenaran. Nah, tapi kenaikan Yesus ke surga itu adalah kebenaran. Mengapa demikian? Karena ada banyak yang menyaksikan dia. Ini bukan hanya Petrus saja, tetapi murid-murid, ada 12 murid Yesus di situ. Dan mereka melihat dia terangkat naik ke surga. Jadi kita lihat, Yesus naik ke surga, saudara-saudara, setelah dia memprioritaskan tugasnya. Apa sih tugasnya Yesus datang ke dalam dunia? Saya membuat ada 5 prioritas Yesus dalam dunia ini. Yang pertama, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dia lahir sebagai seorang bayi yang suci. Ini prioritas Yesus yang pertama. Yang kedua, saudara, dia ketika dia besar, bertumbuh menjadi dewasa, dia tugasnya memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saat itu. Dan dia memuridkan banyak orang. Lalu saudara-saudara, tugasnya yang berikut, dia harus mati. Dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Itu tugasnya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kemenangannya atas dosa dan atas maut. Lalu yang keempat tugasnya ini, ya saudara, dia prioritas, dia naik ke surga. Makanya murid-murid bertanya, Tuhan, engkau mau kemana? Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Mereka maunya Israel itu menjadi hebat seperti Daud, zaman Daud. Saat itu Israel itu dikuasai, dijajah oleh bangsa Roma, oleh kerajaan Romawi. Dan orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus ini, mereka merasa terjajah, Tuhan bebaskan kami, ya. Tetapi Yesus itu bukan prioritasnya Yesus saat itu. Prioritas Yesus itu naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Itulah prioritasnya. Maka dia berkata, kamu gak usah tahu waktunya yang sudah ditetapkan oleh Bapa. Bukannya dia tidak mau, ya saudara, bukannya dia tidak tahu. Tapi bukan itu prioritasnya. Prioritasnya saat ini adalah dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, dan bagi semua murid-muridnya di seluruh dunia. Dari sejak abad yang pertama itu sampai dengan hari ini dan bahkan sampai yang akan datang. Nah, prioritas Yesus yang berikut, yang kelima, ya ini belum terjadi, tetapi ini pasti akan terjadi adalah apa? Datang kembali ke dunia ini. Dia akan datang seperti kata malaikat itu. Ngapain kamu lihat ke depan, ke atas? Ya, Yesus itu sudah terangkat ke surga. Dan dia akan datang kembali ke dalam dunia ini dengan cara yang sama. Seperti yang kau lihat dia naik ke surga. Jadi ini 5 prioritas Yesus. Dan kita lihat 4 prioritas ini sudah dilakukannya, sudah dikerjakannya. Ya, yang naik ke surga sudah, ya, mati dan bangkit sudah. Dia beritakan kabar baik. Jadi saksi bagi murid-muridnya sudah. Dia datang ke dalam dunia ini, apalagi sudah ya hari Natal. Dan masih tinggal satu, saudara, yaitu apa? Kedatangannya ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, tanda kedatangannya ke dalam dunia ini sudah kita saksikan bersama-sama. Saudara, itu yang namanya virus COVID-19 itu merupakan salah satu tanda kedatangan daripada Yesus yang kelima ini, ya saudara. Yaitu bahwa menjelang kedatangan anak manusia akan ada wabah. Akan ada penyakit di mana-mana di seluruh dunia. Dan sudah lihat kemarin dari tahun lalu ya sampai dengan sekarang kita masih bergumul dengan penyakit COVID-19 itu. Dan ada mutasinya lagi dan akan semakin berbahaya lagi. Tahun lalu misalnya India itu yang meninggal ya masih ribuan. Tapi yang sekarang ini tahun sekarang ini India yang meninggal itu ratusan ribu, saudara. Entah tahun depan akan ada berapa banyak juta lagi orang yang akan meninggal. Dan memang ya saudara, ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus. Dan kalau Yesus memprioritaskan yang kelima kedatangannya, berarti itu pasti dia akan datang. Nah, kalau pasti dia akan datang itu, saudara, dia akan menjemput saya dan saudara. Nah, siapakah saya dan saudara yang akan dijemput oleh Yesus sebelum kedatangannya? Yaitu dia yang memprioritaskan Tuhan. Jadi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama prioritas hidup ini, supaya kita bersama-sama menyongsong kedatangan Yesus. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat dia sudah lakukan tugasnya, prioritasnya dia sudah lakukan. Dan yang kelima, tinggal satu, saudara. Dia akan datang ke dalam dunia ini. Nah, kalau Yesus datang ke dalam dunia ini, dia akan
sebelum dia datang, dia akan menjemput kita semua. Dan siapa yang akan dijemput? Yaitu orang, saya dan saudara yang memprioritaskan hidupnya bagi Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita harus ada prioritas hidup dalam dunia ini. Saudara, saya tahu saudara punya kesibukan kerja, ada yang sekolah, ya, ada yang bekerja, ada yang berusaha. Tetapi kita harus punya prioritas yang lebih tinggi lagi dalam dunia ini. Yaitu apa? Yaitu kita harus meninggikan Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan sekarang, ada yang harus ditunda, ada yang besok, ada yang minggu depan dalam dunia ini, ya. Jadi saudara-saudara, prioritas saudara itu yang terpenting apa? Terpenting harus saudara-saudara mengutamakan Tuhan. Kita memikirkan tentang pekerjaan boleh, tapi lebih penting lagi kita mikirkan tentang Tuhan. Ketika saudara memikirkan tentang Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepada saudara tentang pekerjaan yang terbaik yang akan saudara lakukan. Ketika saudara mulai memikirkan tentang Tuhan, saudara mulai menyembah Tuhan, Tuhan akan memberikan ide-ide segar bagi saudara untuk menyelesaikan persoalan masalah saudara. Ketika saudara mulai memikirkan tentang Tuhan, Tuhan itu akan menambahkan kepada saudara hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kepintaran, sehingga saudara akan berhasil dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan dalam kehidupan saudara. Nah, inilah prioritas hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, ada yang namanya prioritas hidup yang sangat penting dalam hidup kita. Yaitu tadi saya bilang, yaitu kita hidup berdoa, bersaat teduh dengan Tuhan. Inilah prioritas kita yang teramat penting dalam dunia ini. Saudara, jangan lewatkan sehari pun tanpa saudara berdoa memuliakan nama Tuhan. Nah, mulai besok saudara-saudara di gereja kita akan adakan doa pagi mulai jam 5 pagi. Di mana Pak Hendra? Lewat handphone saudara, ya. Saudara, aduh, ini adalah zaman kita online. Jadi kita doa pun online, ya. Kita beribadah juga ada online di YouTube, ya. Maka mulai besok juga akan ada doa online jam 5 pagi, saudara. Jadi saya mengundang semua di gereja, ya, bisa bergabung di doa online jam 5 pagi, ya. Nanti ada link Google Meet yang akan di-sharekan setiap pagi jam 5 pagi. Saudara berdoa di sana bersama-sama. Ada pokok doa yang akan saudara bawakan, saudara bisa sampaikan di sana, ya. Kalau yang biasa doa sendiri jam 5 pagi, ya silakan. Tetapi kalau yang mau bergabung juga boleh bersama-sama doa pagi. Inilah prioritas kita, ya. Saya lihat di hari-hari ke depan ini, ya, kita butuh namanya doa, dan saudara-saudara tidak ada yang dapat mengalahkan doa itu. Jadi saya mendorong saudara-saudara untuk berdoa. Inilah prioritas kita yang pertama. Saudara berdoa sendiri, ya boleh, silakan saja. Tapi kalau saudara, Pak Hendra saya nggak bisa berdoa sendiri, ya udah gabung bersama-sama dalam Google Meet, ya. Setiap hari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi itu akan kita lakukan. Itulah hal yang terpenting, yang sangat penting. Hal yang penting kedua, saudara beribadah seperti sekarang ini, ya, itu adalah hal yang penting. Hari Minggu saudara beribadah, itu juga adalah hal yang penting. Apalagi hal yang penting, saudara bekerja, saudara belajar, itu adalah hal yang penting, saudara. Jadi ini kita susun prioritasnya. Prioritas yang pertama kita doa, kita menyembah Tuhan. Prioritas yang kedua, yang penting adalah kita bekerja. Setelah berdoa, ya kita bekerja, kita berusaha, ya. Ada yang sekolah belajar, ada yang beribadah ke gereja, pelayanan, ya silakan. Ya saudara, ini adalah hal yang penting dari prioritas kita. Ada lagi hal yang berikutnya, yaitu apa? Yang kurang penting. Yang kurang penting apa? Ya, tidur, ya boleh kurang penting, ya saudara. Tapi itu bukan menjadi hal yang penting. Apalagi yang kurang penting, ya saudara main game, ya saudara, itu kurang penting sebetulnya. Tapi ya menurut saya kalau saudara mau mengerjakan boleh, setelah mengerjakan hal yang terpenting dan hal yang penting dalam hidup saudara. Lalu apalagi yang berikut, yaitu yang tidak penting, ya saudara. Yaitu apa? Saudara jalan-jalan, ya saudara mau ngobrol, ya silakan. Tapi itu hal yang tidak penting. Inilah prioritas kita saat ini, seperti Yesus memprioritaskan hidupnya dalam dunia. Dia bahkan, saudara, tidak sampai menikah, Yesus itu. Bahkan dia tidak sampai punya anak. Kenapa? Karena bukan itu yang terpenting dalam hidupnya Yesus. Bukan menikah yang terpenting dalam hidupnya Yesus. Bukan punya anak dalam hidup ini yang terpenting bagi Yesus. Tapi yang terpenting dia itu melayani.
Yang terpenting dia memberitakan Injil. Kenapa? Karena waktunya dia singkat. Ya, hanya 3,5 tahun dia bekerja. Hanya itu yang dia lakukan, ya saudara. Dia beritakan Injil, dia pergi kemana-mana keliling menyembuhkan orang, beritakan firman supaya orang-orang percaya kepadanya, percaya kepada Allah dan kembali berbalik bertobat. Itulah tugasnya. Yang terpenting, yang sangat penting yang dia lakukan. Pagi-pagi dia bangun dan dia berdoa, Tuhan, dia memohon kepada Allah Bapa. Itulah Yesus yang paling penting dilakukan, yang penting dia kerjakan. Dua hal ini saudara yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Dan kita lihat pelayanannya, kehidupannya sangat-sangat berhasil. Dan kita rasakan sampai dengan hari ini. Jadi saudara, hari ini kalau saudara dalam hidup di rumah, di gereja, yang dibawa juga ya, kalau saudara merasa, aduh hidup saya kok ini kayaknya muter-muter aja. Jangan-jangan hal yang tidak penting saudara bikin yang terpenting, yang sangat penting. Jangan-jangan hal yang kurang penting saudara kasih yang paling penting, ya saudara. Ini akhirnya hidup saudara menjadi tidak bertumbuh, ya saudara. Tidak maju. Hidup saudara menjadi apa? Menjadi mandek. Bahkan tidak ada perubahan. Nah, kalau hidup kita mau ada perubahan, kita harus susun strateginya. Yang sangat penting yaitu kita berdoa. Yesus pagi-pagi dia bangun, dia berdoa di Taman Getsemani, di taman yang lain, dimanapun dia berada masih orang pada tidur, tempat yang sepi, dia berdoa. Itu namanya yang sangat penting, yang diprioritaskan. Yang kedua, yang penting dia pergi menginjil, dia berjalan bersama murid-muridnya, memberitakan firman. Itulah yang sangat penting. Yang kurang penting ya saudara apa? Ya dia duduk makan bersama murid-muridnya, ya dia bergaul sama orang-orang. Itu yang kurang penting. Dia pergi ke pesta, Yesus juga pergi ke pesta, tapi di sana juga dia melakukan mujizat. Yang tidak penting ya saudara, dia tidak lakukan, ya saudara, ya. Dia bukan hanya berjalan begitu saja, tetapi dia berjalan memberitakan kabar baik. Hidup saudara seperti apa? Jangan sampai game nomor 1 dalam hidup saudara. Jalan-jalan yang sangat penting saudara taruh dalam hidup saudara. Menonton ditaruh yang paling sangat penting, sementara yang penting bekerja, belajar, berusaha. Saudara taruh nomor yang keempat. Ya saudara, hidup saudara tidak akan maju. Nah hari ini saudara sudah belajar bersama-sama, hidup kita adalah yang sangat penting, yaitu kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, yang berikut ya, Tuhan memberi kepada kita 24 jam. Ya, cukup untuk saya dan saudara. 24 jam itu adalah waktu yang kita pikir-pikir kok kurang ya, saudara. Tetapi 24 jam itu Tuhan sudah atur bahwa saya dan saudara itu punya waktu untuk diatur, di-manage. Dan yang sangat penting, kita harus utamakan Tuhan. Yang kedua yang terpenting yaitu kita beribadah, bekerja, berusaha, belajar. Yang ketiga baru kita susun waktu yang lain untuk hal-hal yang kurang penting itu. Nah saudara, lihat 24 jam itu saudara merasa aduh kok kurang ya, kenapa waktu ini kok cepat habis ya. Ya saudara, memang betul waktu itu cepat habis bagi saya dan saudara. Makanya kita harus cepat-cepat memutar segala sesuatu itu berkaitan dengan hal-hal yang penting. Hal-hal yang kurang penting ya saudara kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu akan merampas waktu kita. Waktu ini tidak akan kembali. Saya dan saudara tidak dapat membeli waktu. Kesehatan mungkin saudara bisa beli ke rumah sakit, ya kan saudara? Tetapi waktu, di mana kita bisa beli waktu kalau sudah lewat? Tidak bisa kembali saudara. Maka investasikan di waktu saudara untuk yang sangat penting. Untuk beribadah itu, untuk mencari Tuhan, melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu saudara itu benar-benar pakai untuk hal yang penting dan sangat penting dalam hidup saudara. Jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Jadi Pak Hendra, kita nggak boleh main-main atau nggak boleh main game atau nggak boleh jalan-jalan. Boleh, saudara, ya. Tetapi sekali lagi kita harus mengutamakan yang sangat penting. Kita pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Segala sesuatu itu ada waktunya. Nah waktu itu adalah pakailah yang terpenting. Saya melihat ada banyak orang yang main game seharian, doanya lupa, saudara. Ada orang yang jalan-jalan seharian, tetapi mau melayani lupa sama Tuhan, ya. Mau beribadah lupa, mau bekerja lupa, mau sekolah, studi, pelajaran juga lupa, saudara.
Padahal yang terpenting dan yang sangat penting harus dikejar duluan dibandingkan dengan yang kurang penting. Setuju semua? Amin. Lihat kiri kanan saudara, katakan, yang sangat penting ya harus dilakukan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, inilah prioritas hidup kita. Nah, apa prioritas hidup saudara? Ya, prioritas hidup kita yaitu kita harus menjadi anak Tuhan. Yang sangat-sangat penting, saudara menjadi anak Tuhan. Ini sangat penting dan tidak dapat saudara tinggalkan. Saya menonton ya, saudara, satu tayangan di mana ada seorang yang dari Muslim dia jadi Kristen. Dia bilang, Pak Hendra, betapa indahnya jadi orang Kristen. Kenapa? Dulu saya itu hidupnya penuh dendam, penuh sakit hati, penuh kemarahan. Lihat orang Kristen pingin saya bunuh, saudara ya. Itu katanya ya. Kalau ketemu orang Kristen ingin saya pantai. Dan ada teman saya orang Kristen, itu saya pukulin, saya gebukin sampai hampir mati, saudara. Saya pikir dia sudah mati. Dan itu yang saya lakukan. Tetapi ketika saya bertemu dengan Yesus, saya tahu bahwa yang harus saya lakukan adalah kasih, ya. Jadi rupanya ada orang, ya saudara, memprioritaskan hal yang salah dalam hidupnya. Sebelum dia bertemu dengan Yesus, prioritasnya adalah dendam, sakit hati, dan kemarahan. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus berbalik, wah ternyata kasih. Dan bagaimana ceritanya dia bisa bertobat? Saudara, suatu kali dia punya adik itu 4 minggu sakit, gak bisa bangun dari tempat tidur. Adik sepupu ya, gak bisa bangun dari tempat tidur, dia sakit. Tapi datang 2 orang, dia sudah panggil dokter di mana-mana gak sembuh 4 minggu. Dan datang 2 orang dari orang Kristen, saudara. Dan dia berkata, mereka berbicara seperti mereka berbicara kepada teman. Dan mereka hanya berkata, ya Tuhan, tolong jamah sembuhkan anak ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Anak itu yang tadinya terbaring, yang tidak bisa bangun, dia bangun, dia berdiri, dia berjalan, dia minta makan dan menjadi sehat. Sejak itu, saudara, dia berkata, wah ada mujizat. Lalu orang-orang itu berkata kepada orang yang membenci ini, kamu tahu, mujizat yang terbesar bukannya anak ini bangkit dan sembuhkan. Mujizat yang terbesar adalah kalau kamu bisa merubah pikiranmu dan menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang terpenting dalam kehidupanmu. Dan dia lakukan, saudara. Dia lakukan itu. Dan meskipun kemudian dia diusir dari rumahnya, dia diusir dari kampungnya dan tidak dianggap lagi anak. Sejak dia berkata, saya jadi orang Kristen, saudara, kakeknya sama papanya mengangkat peti mati dan mereka menggali kubur. Lalu mereka kubur di situ dan mereka berkata, anak kami sudah mati. Lalu orang ini ketika dia mendengar, saudara, bahwa dia sudah dikuburkan, dia sudah mati, saudara, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau dengar, saya ini sudah dianggap sebagai orang mati, saudara. Dan sudah tahu apa yang Tuhan katakan kepada dia. Tuhan berkata kepadanya, kamu tahu ya, mereka hanya menguburkan peti kosong di kubur yang kosong. Sama seperti aku juga sudah meninggalkan peti kosong, kubur kosong itu. Di situ saya tidak ada lagi. Demikian, kamu tidak ada lagi dalam kuburan itu karena kamu sudah hidup bersama-sama dengan saya. Dia berkata, wah luar biasa. Saya merasakan damai, saya merasakan sukacita. Lalu suatu saat dia pergi ke suatu pertemuan dengan para pendeta-pendeta. Tiba-tiba dia didatangi oleh satu orang ya. Dan dia bertanya, dari mana kamu? Dia cerita, saya dari sini. Lalu dia tanya, siapa namamu? Ini nama saya. Wah, saudara, ternyata orang yang dulu dia pukul, yang hampir mati itu sekarang bertemu di dalam pertemuan pendeta itu. Dan dia tahu bahwa ternyata, saudara, selama ini dia didoakan oleh orang Kristen dulu yang dia pukul itu. Dan mereka berpelukan. Wah, saudara ya, ini luar biasa. Prioritas kita haruslah menjadi anak Tuhan. Prioritas kita adalah harus menjadi kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan yang sangat indah. Ada seorang ibu bersaksi, saudara. Saya nggak lupa kesaksiannya dia. Dia dulu dikatakan dia dikemasukan setan. Tapi begitu mau diusir sama dukun-dukun di seluruh Sulawesi, dukun-dukun dipanggil, nggak bisa mengusir setannya karena setan itu katanya, saudara, lebih kuat, lebih hebat, padahal itu adalah Tuhan sendiri. Saudara, orang itu sudah mati berkali-kali, dia katakan saya sudah mati berkali-kali, tapi saya melihat bahwa saya ditolong oleh Tuhan, saya dicintai oleh Tuhan. Saudara, menjadi kekasih Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan apapun, engkau pasti akan ditolong oleh Tuhan.
hari-hari ini prioritaskan hidup saudara menjadi kekasih Tuhan. Prioritaskan hidup saudara menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia, prioritasnya mencintai saya dan saudara. Dia datang mencintai kita. Oleh karena kasihnya yang besar, dia datang. Oleh karena cintanya yang besar, dia datang untuk saya dan saudara. Itu prioritasnya. Nah, prioritas kita apa? Masa prioritas kita mencintai dunia? Prioritas kita mencintai Tuhan. Amin, saudara. Itulah prioritas kita yang terutama. Amin. Karena apa? Karena orang yang mencintai Tuhan, yang menjadi kekasihnya Tuhan, ditolong Tuhan, dibela Tuhan, dipelihara Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Inilah prioritasmu. Prioritasmu jadi kekasih Tuhan, jadi anak Tuhan. Dan yang ketiga, prioritas hidupmu apa? Mengelola ciptaan Tuhan. Apa itu mengelola ciptaan Tuhan? Yaitu tadi bekerja, belajar. Ya, Tuhan kasih engkau segala fasilitas sarana itu dikelola dengan baik, sehingga hidupmu akan menjadi yang terbaik dalam dunia ini. Inilah 3 hal yang perlu engkau kerjakan selama dalam dunia ini. Kenapa, saudara? Karena hal-hal yang lain itu hanya sementara. Hal-hal yang lain itu adalah bonus yang bisa saudara lakukan, dapatkan, dan kemudian saudara bisa nikmati. Nah, tapi yang terpenting dalam hidup saudara tinggikan, muliakan nama Tuhan. Jadi anak Tuhan, jadi kekasih Tuhan, dan hidup saudara akan berbahagia. Mau berbahagia semua? Amin. Saudara prioritaskan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi anak Tuhan, jadi kekasih Tuhan. Utamakan Dia di hari-hari saudara. Begitu saudara bangun dengan ibadah kepada Tuhan, bangun dengan ucapan syukur kepada Tuhan, naikkan pujian saudara kepada Tuhan, tinggikan Dia dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Setiap kali saya bangun, saya katakan terima kasih Tuhan. Saya mulai kemudian mendoakan keluarga saya mendoakan anak-anak saya, istri saya mulai mendoakan jemaat-jemaat, semua saudara yang saya ingat, ya saudara, yang saya tahu, yang saya lihat hadir di gereja. Saya mendoakan semua saudara. Saya ingat saudara, semakin saya dicintai oleh Tuhan, semakin saya mau juga mencintai semua orang. Ya saudara, mulai mendoakan. Saya ingin melihat saudara berbahagia, saya ingin melihat saudara diselamatkan. Saya selalu berdoa, Tuhan, kalau boleh semua jemaat Victory yang beribadah bersama-sama, yang melayani apalagi, itu diselamatkan. Kalau Engkau datang sebagai Allah, sebagai Raja di awan-awan, ingat kami, angkat kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami dianiaya, disiksa oleh si antikris. Tapi biarkanlah kami menerima keselamatan bersama dengan Tuhan. Nah, ini saudara, prioritas kita ini. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau memprioritaskan Tuhan, kalau engkau mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Lakukan firman Tuhan, lakukan ibadah kepada Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, sembah Dia, puji Dia, doa saudara naikkan, lakukan kasih persembahan saudara, perpuluhan saudara, berikan kepada orang yang membutuhkan, dan hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Prioritas saudara itu dia. Dan ketika saudara lakukan, Tuhan memberkati saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita ingat Yesus memprioritaskan hidup melakukan kebenaran dan melakukan kehendak Bapa. Dia saudara-saudara ada di surga. Nah, demikian juga Dia rindu kita melakukan dalam dunia ini kehendak kita, kebenaran kita, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam gegabah-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup
naik ke surga setelah dia memprioritaskan seluruh kehidupannya melakukan kehendak Bapa. Saudara, demikian juga kita naik ke surga setelah kita memprioritaskan dalam hidup ini menjadi anaknya, menjadi kekasihnya, menjadi orang-orang yang melayaninya. Saudara, jadilah orang yang demikian. Bukankah kita rindu mewarisi kerajaannya, naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan, tinggal kekal bersama Dia? Bukankah kita rindu, itu menjadi kerinduan kita? Banyak orang takut menghadapi kematian, tapi kita orang Kristen tidak takut dengan kematian. Banyak maut, banyak penyakit di sekitar kita, dan banyak orang takut menghadapi itu. Tapi kita hari ini, saudara-saudara, adalah hari kemenangan bagi kita, di mana Tuhan kita naik ke surga sana, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk bekerja, untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Siapa yang percaya kepadanya akan menerima rumah itu. Siapa yang memprioritaskan Tuhan, menjadi kekasih Tuhan dalam hidup ini, akan menerima kerajaannya, menerima tempat itu, menerima rumah yang Tuhan sediakan baginya. Hari ini terima kemenangan bersama dengan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Hari ini saudara, mari prioritaskan hidup saudara. Kalau selama ini di hari-hari kemarin saudara belum memprioritaskan Tuhan, saudara belum melakukan yang penting dalam hidup saudara, saudara masih putar-putar yang tidak penting saudara lakukan jadi yang terpenting, yang sangat penting. Keliru saudara. Kita ubah prioritas hidup saudara. Yang paling penting saudara memuliakan Tuhan, bersekutu, bersaat teduh dengan Tuhan. Yang terpenting juga, yang penting saudara lakukan, bekerja, berusaha, lakukan yang terbaik yang sebisa saudara. Kembangkan apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Belajar dengan baik, dengan tekun, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan saudara. Baru setelah itu saudara melakukan yang tidak penting ya saudara. Itu adalah hal yang kesekian. Jangan diputar balik. Karena hidup saudara hanya sebentar. Kita sebentar saja. Waktu kita ada dalam dunia sebentar. Jadi lakukan yang terpenting, yaitu menyenangkan Tuhan, yaitu menjadi kekasih Tuhan, menjadi anak Tuhan. Tuhan tambahkan kepada saudara apa yang menjadi keperluan kebutuhan saudara. Hari ini Tuhan ampuni kami kalau waktu-waktu yang lalu kami belum memprioritaskan Engkau, kami belum melakukan yang terpenting, kami mengabaikan waktu-waktu kami untuk pekerjaan atau hal-hal yang sia-sia. Tapi hari ini kami menyadari seperti Engkau melakukan yang penting dan sangat penting dalam hidupmu. Engkau berkorban, Engkau memberitakan kebenaran, Engkau mengajar orang-orang. Demikian